Khususnya di sini buat Persib Bandung, karena mereka yang setelah laga lawan Persita harus away ke Thailand buat lawan Bangkok United di Champions League tuh. Artinya di sini Boyan Hodak harus pintar menentukan pemain mana yang nantinya akan dimainkan. Yang namanya venue pertandingan sepak bola jelas punya peran penting terhadap pelaksanaan laga karena venue jadi salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk pelatih menentukan taktik dan strategi. Emang sengaruh itu ya bang? Jelas ngaruh karena ketika pelatih merancang strategi untuk sebuah pertandingan, mereka pasti melihat kondisi lapangannya kayak gimana. Dengan kondisi lapangan itu apakah taktik umpan pendek kah, atau long ball kah, atau apapun itu yang lebih tepat buat dipakai. Terus jarak. Ini juga penting karena berkaitan sama kebugaran. Artinya di sini pelatih harus menentukan bagaimana rotasi pemain yang akan dia gunakan di laga tersebut. Nah, kaitannya sekarang gua dapat kabar kalau laga antara Persita Tangerang versus Persib Bandung pada tanggal 27 September nanti yang semula bakal dilaksanakan di Indomilk Arena Tangerang ternyata tiba-tiba dipindah ke Stadion Iwayan Dipta Bali. Walaupun ini terkesan jadi hal yang sepele, tapi pada dasarnya ini adalah hal yang serius. Kenapa? Karena ini pasti ngasih dampak yang signifikan buat kedua tim. Apalagi dengan persiapan yang tinggal beberapa hari lagi. Artinya kedua pelatih baik itu Carlos Peña maupun Boyan Hodak harus sama-sama memutar otak untuk menentukan strategi yang terbaik. Dan kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa dipindah sejauh itu? Apa alasannya? Kenapa harus Bali padahal ada venue atau stadion yang lebih dekat yang sangat available buat dipakai? Tapi ini harus jauh-jauh ke Pulau Dewata. Oke. Atas keresahan tersebut, gua di sini bakal bahas tentang alasan venue laga antara Persita versus Persib harus dipindah ke Iwayan Dipta Bali. Gak cuma itu, gua juga bakal bahas dampak yang bakal kerasa dari perpindahan venue ini. Gua bahas semuanya di sini, pastiin kalian nonton sampai akhir. Dan sekarang, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi kabar ini merujuk pada sirkular atau surat edaran yang diberikan oleh I-League selaku operator kompetisi yang diberikan kepada pihak Persita maupun Persib. Bahwa laga ini yang semula akan dilaksanakan di Indomilk Arena Tangerang katanya dipindah ke Stadion Iwayan Dipta Bali. Di surat itu nggak dijelasin secara detail dan jelas terkait alasannya. Makanya ini yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa nggak ada transparansi yang langsung dicantumkan di surat tersebut. Tapi yang jelas, ini jadi kerugian besar buat kedua tim khususnya untuk Persita Tangerang. Karena Persita di awal musim BRI Super League ini banyak kendala yang bikin mereka nggak bisa memaksimalkan laga kandang. Buat kalian yang belum tahu, sejauh ini mereka harusnya udah main 6 laga, tapi ada 1 laga home yang ditunda yaitu lawan Semen Padang. Waktu itu alasannya adalah karena situasinya di Jabodetabek lagi kurang kondusif karena ada demo besar-besaran di akhir Agustus, yang bikin mereka sekarang baru main 5 laga. Terus ada lagi, masalah di laga home lawan PSM Makassar. Laga ini harus dipindah ke Banten International Stadium. Walaupun masih sama-sama di Provinsi Banten, tapi laga ini dilaksanakan tanpa penonton. Alasannya kurang lebih sama kayak tadi, situasinya belum sepenuhnya kondusif. Tapi untungnya Persita bisa menang di laga tersebut. Dan sekarang, lagi-lagi laga home mereka yaitu lawan Persib harus terganggu. Padahal ini jadi momen penting buat mereka. Secara lawan yang dihadapi adalah Persib Bandung dengan skuad mewahnya. Harusnya Persita di laga ini dapat dukungan lebih dari La Viola supaya mereka punya motivasi yang berlipat ganda buat ngalahin Tom Haye dan kawan-kawan. Tapi karena mereka nggak bisa dapat keuntungan itu, karena nggak nanggung dipindahnya jauh banget ke Iwayan Dipta Bali. Praktis dengan kondisi tersebut, mereka di musim ini baru bisa memaksimalkan 1 laga home doang waktu lawan Persebaya yang dimainin di Indomilk Arena dengan kehadiran La Viola. Sisanya ya kayak yang udah gua jelasin tadi. Dan karena untuk pemindahan venue laga lawan Persib ini kita nggak dapat penjelasan yang pasti dari pihak I-League, maka di sini kita cuma bisa berspekulasi karena kita nggak ada data yang pasti. Tapi alasan yang paling masuk akal sesuai dengan kondisi yang ada adalah karena faktor keamanan. Kenapa keamanan? Karena sesuai sama apa yang udah terjadi di laga home Persita sebelumnya di musim ini, artinya pihak keamanan di sini sangat protektif. Mereka benar-benar nggak mau ngambil risiko. Kalau ada risiko, mending pakai opsi lain aja. Gitu kurang lebihnya bang. Emang risiko apa yang ditakutin? Jadi karena secara geografis Tangerang ini deketan sama Jawa Barat. Dan secara peta persebaran fans bahwa di Tangerang dan sekitarnya juga emang ada banyak bobotoh.
Artinya walaupun ada larangan away bagi tim tamu, tapi karena kondisi itu pasti sangat besar kemungkinan bakalan tetap banyak bobotoh yang hadir di Indomilk Arena. Dan ini yang dikhawatirkan. Jika banyak bobotoh yang hadir di sana, berdasarkan apa yang udah terjadi di musim sebelumnya, potensi munculnya oknum untuk menimbulkan kerusuhan sangat besar, Bang. Kita nggak tahu oknum itu dari mana. Apakah oknum itu dari supporter tuan rumah, atau mungkin oknum supporter lain yang ada di dekat daerah situ. Yang jelas risiko itu sangat besar buat terjadi, dan daripada itu terjadi, maka memang lebih baik buat dihindari. Dan pasti kalian ada yang bertanya-tanya juga, kenapa kok harus jauh-jauh ke Bali? Kenapa nggak kayak laga Persita lawan PSM aja yang diselenggarain di Banten International Stadium tanpa penonton? Jawabannya adalah karena secara geografis masih besar kemungkinan walaupun tanpa penonton, khawatir tetap ada aja beberapa pihak yang masih maksa buat hadir di sekitar area stadion. Karena emang loyalitas yang tinggi dari para supporter, khususnya dari para bobotoh. Kemarin aja, waktu laga Arema versus Persib di Malang, itu kan banyak banget bobotoh yang hadir di sana. Logikanya Malang aja yang ada jauh di Jawa Timur, yang sejauh itu, bobotoh tetap bisa hadir sebanyak itu. Apalagi ini yang cuma di Tangerang, yang cuma di Banten, tentunya masih sangat mungkin kejangkau. Makanya dilaksanakan di Bali biar menghindari potensi tadi. Terus karena di sana secara hubungan dan basis supporter nggak ada masalah sama sekali. Jadi walaupun nantinya tetap ada sebagian supporter yang hadir, harusnya situasinya pasti tetap aman terkendali. Dan kalau untuk masalah I-League yang nggak nyebut secara detail alasannya kenapa, itu emang karena bagian dari strategi PR, public relation. Karena kalau mereka nyebut alasan, apalagi secara detail, yaitu nggak etis buat mereka. Karena jatuhnya itu malah menimbulkan masalah baru, karena itu bisa jadi pemantik ketegangan yang justru berpotensi bakal semakin besar buat terjadi. Jadi ya, itulah. Semoga kalian semua bisa paham dan menerima keputusan yang udah diputuskan ini. Dan setelah kita memahami alasannya, biar kita semakin paham, semakin tahu, dan sesuai sama slogan tahu bola gak gitu-gitu doang, sekarang kita bahas apa dampak yang terjadi untuk kedua tim dari pemindahan venue ini. Langsung aja, yang pertama adalah dari segi taktikal dan teknis. Untuk poin pertama ini udah sedikit gua bilang tadi di awal ya bang, bahwa kedua pelatih emang dituntut buat kembali mutar otak dan menyesuaikan strategi sama situasi dan kondisi. Baik itu dari segi taktikal, taktik apa aja yang bakal mereka gunakan di kontur lapangan Iwayan Dipta, dan dari segi susunan pemain. Khususnya di sini buat Persib Bandung, karena mereka yang setelah laga lawan Persita harus away ke Thailand buat lawan Bangkok United di Champions League 2. Artinya di sini Boyan Hodak harus pintar menentukan pemain mana yang nantinya akan dimainkan. Karena baik itu laga lawan Persita maupun Bangkok United sama-sama penting untuk Persib dapatin kemenangan. Maka buat bobotoh, kalian jangan protes ketika Boyan Hodak memainkan beberapa pemain di luar posisi utamanya. Karena itu bagian dari strategi. Karena banyak kemarin pas Persib lawan Arema yang bilang langsung, ada juga yang di kolom komentar, katanya kenapa sih Boyan Hodak nempatin Putros di gelandang, Beckham di nomor 10 dan lain-lain? Ya itu bukan karena alasan gak jelas, bukan karena eksperimen, tapi itu bagian dari taktik khususnya rotasi pemain yang emang dibutuhkan. Apalagi buat Persib yang main di kompetisi Asia, di 2 kompetisi sekaligus. Dan mereka yang dimainkan toh tetap sesuai sama kapasitasnya. Karena pada dasarnya beberapa pemain tersebut punya posisi yang versatile. Dan itu justru jadi sebuah keuntungan. Bahkan kemenangan Persib di laga lawan Arema juga kan salah satu faktor utamanya karena rotasi jitu dari Boyan Hodak. Dan rotasi kemarin yang dilakuin sama Persib gak mungkin bisa terlaksana sebaik itu tanpa fleksibilitas dari para pemain. Oke, gua harap kalian semua paham untuk poin pertama ini. Sekarang yang kedua adalah dari segi logistik dan fisik. Ini jelas jadi dampak yang langsung kerasa buat kedua tim, apalagi buat Persita. Harusnya mereka gak ngeluarin biaya lebih, gak harus capek perjalanan karena main home. Tapi ini mau gak mau pasti ada biaya tambahan untuk perjalanan, logistik, dan lumayan nguras energi juga. Dan Persib pun kurang lebih sama, apalagi mereka yang sebelumnya baru aja away dari Malang, dari Jawa Timur, harus balik lagi ke arah sana buat away ke Bali. Belum lagi dari Bali, Persib berarti harus langsung berangkat ke Thailand. Dan ini jelas di luar dari rencana awal kedua tim. Khususnya untuk manajemen pasti pusing tuh. Harus muter otak lagi. Karena biaya yang tadinya lebih kecil, tapi sekarang pasti harus ngeluarin biaya yang lebih besar. Dan untuk dampak yang ketiga adalah dari segi mental dan atmosfer. Buat Persita jelas mereka rugi banget karena keuntungan mainin laga home jadi berkurang.
Bukan cuma keuntungan dari segi mental karena kehadiran supporter, tapi dari segi pendapatan tiketing yang harusnya itu bisa jadi pemasukan, tapi mereka gak bisa dapetin itu. Apalagi La Viola yang udah sabar menunggu, karena di musim kemarin mereka banyak mainin laga home di luar Tangerang, gara-gara Indomilk Arena lagi direnovasi, tapi sekarang pas udah normal, ternyata masih harus menghadapi berbagai macam kendala. Dan untuk Persib, sebenarnya walaupun ini laga away, pasti bakalan kerasa kayak laga home karena harusnya bobotoh pasti banyak banget yang hadir di Indomilk Arena. Tapi karena pemindahan venue ini, mereka kemungkinan nggak bisa dapetin dukungan besar tersebut. Jadi gitu, intinya kemungkinan masalah ini terjadi emang dilatar belakangi oleh masalah perizinan dan keamanan. Banyak dampak khususnya kerugian yang kerasa buat kedua tim. Tapi semoga kendala ini nggak berpengaruh ke performa Persita maupun Persib Bandung. Harapannya sih mereka tetap nampilin permainan yang seru. Apalagi di pekan ke-6 kemarin kan kedua tim ini sama-sama remontada dengan 10 pemain kan. Nah, menarik ditunggu di laga ini. Dengan tantangan yang ada, siapa yang mentalnya paling kuat di antara mereka? Gimana pendapat kalian tentang masalah ini? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!